Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas MJ 606. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Untuk bab satunya pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang masalahnya tuh yaitu kinerja karyawan merupakan faktor krusial dalam mencapai efisiensi dan daya saing organisasi, terutama pada perusahaan yang beroperasi di sektor agribisnis seperti PT Japa Kompid Indonesia. Lalu untuk yang selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Yang kedua, apakah motivasi kerja pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Japa? Dan yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia? Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Maka tujuan dari penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam memahami pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di sektor agribisnis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen PT Japa Kompid Indonesia sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merancang strategi kepemimpinan dan sistem motivasi yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan studi serupa dengan pendekatan atau variabel yang lebih kompleks. Selanjutnya untuk bab duanya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya agar tujuan organisasi dapat secara efektif. Gaya ini meliputi bagaimana kepemimpinan berkomunikasi, memberikan arahan, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Untuk gaya kepemimpinan ini terdiri atas beberapa tipe, antara lain gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Pemilihan gaya yang sesuai sangat bergantung pada kondisi organisasi dan karakteristik karyawan. Gaya kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif biasanya lebih mampu menimbulkan loyalitas serta meningkatkan kinerja individu dalam tim. Kemudian yang kedua ada motivasi kerja. Untuk motivasi kerja ini adalah dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Motivasi kerja juga dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seseorang seperti kepuasan pribadi dan pencapaian, sedangkan motivasi ekstrinsik bersumber dari luar individu seperti insentif, penghargaan, dan promosi jabatan. Lalu yang ketiga ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan merujuk pada hasil kerja yang dicapai seorang
berdasarkan tanggung jawab dan peran yang diberikan kepada dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain yaitu kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, kompetensi, dan kepuasan kerja. Dan yang selanjutnya ada keterkaitan antar variabelnya. Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama yaitu gaya kepemimpinan, X1, motivasi kerja X2, dan kinerja karyawan Y. Untuk ketiga variabel ini saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan kerja dan produktif dan efisien dalam suatu organisasi. Di sisi lain, motivasi kerja menjadi faktor pendorong bagi individu untuk memberikan performa terbaiknya. Motivasi yang tinggi, baik yang berasal dari dalam diri, intrinsik, maupun dari faktor luar atau ekstrinsik. Kemudian untuk rangka penelitiannya, yaitu gaya kepemimpinan X1, yaitu cara berkomunikasi, memberikan arahan, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Lalu kemudian untuk motivasi kerjanya yaitu X2, motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi dan pencapaian, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu insentif penghargaan dan promosi jabatan. Kemudian untuk kinerja karyawannya yaitu Y, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Kemudian ada hipotesisnya yaitu H1, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Kemudian HA2, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Dan yang terakhir yang ketiga, HA3, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Japa Kompid Indonesia. Dan yang selanjutnya bab 3 metode penelitiannya. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT Japa Kompid Indonesia Tbk yang berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Wisma Millenia J Jalan MT Haryono. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis dan menjadi objek yang relevan untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Fokus penelitian ditujukan pada karyawan bagian administrasi dan manajerial di kantor. Kemudian data penelitiannya ada sumber dan jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Japa Kompid Indonesia di kantor. Dan selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Japa Kompid Indonesia yang bekerja di kantor. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket tertutup berbentuk kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator variabel gaya, kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan setiap item pernyataan menggunakan skala Likert 5 poin. Kemudian untuk gaya kepemimpinan X1-nya adalah cara atau pendekatan yang digunakan atasan dalam mengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi kerjanya yaitu X2 adalah mendorong internal maupun eksternal yang memengaruhi semangat kerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk kinerja karyawannya yaitu Y adalah hasil kerja yang dicapai individu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
Untuk yang selanjutnya itu metode analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Kemudian pengajuan dilakukan melalui analisis regresi linier berganda guna melihat pengaruh simulasi maupun parsial dari variabel gaya kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2 terhadap kinerja karyawan itu Y. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.